Baik, terima kasih kesempatannya ya. Sekarang kita akan melanjutkan karya yang sudah kita lakukan sebelumnya, dan teman-teman sudah belajar secara tuntas tentang MTBS ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan tentang MTBM. Nah, terutama nanti kita akan belajar mulai dari bagaimana tata laksana bayi muda kurang 2 bulan. Kadang-kadang ini juga sering menjadi pertanyaan, kalau ada bayi tua berarti ada bayi muda, berarti ada bayi tua. Saya juga kaget, kadang dokter spesialis ngomong seperti itu. Nah, mohon nanti ini tugasnya untuk sosialisasi. Nah, secara prinsip mekanismenya sama, tetapi ada perbedaan yang teman-teman wajib ketahui, bahwa untuk bayi muda itu kurang 2 bulan harus dilakukan penilaian semua ya. Nah, jangan lupa untuk bekerja sama dengan pengelola anak dan mengisi buku KIA terkait dengan kunjungan neonatal 1 sampai 3. Kalau kita kunjungan rumah pun harus membawa formulir MTBM ya. Nah, apa yang kita perlukan untuk melakukan tata laksana bayi muda? Yang pertama, jangan lupa buku KIA. Di situ ada kunjungan neonatal. Kemudian yang kedua, bagan wajib punya ya. Yang ketiga, formulir MTBM-nya memang berbeda. Nah, saat ini kita akan membahas tentang penilaian dan klasifikasi bayi muda. Hanya kemungkinan penyakit sangat berat dan infeksi bakteri, kemudian terus diare dan infeksi HIV. Teman-teman silakan buka buku bagannya, mulai halaman, kita sama-sama ya, halaman 40 sampai dengan halaman 45 ya. Nah, di situ nanti kita akan mulai mempraktekkan, prinsipnya sama. Kita mulai menilai, melakukan penilaian dari sebelah kiri, kemudian kita turun, kemudian ke kanan. Lakukan penilaian secara tuntas. Jadi semua pertanyaan harus disampaikan ya, karena bedanya dengan balita. Kalau bayi muda itu kita kadang-kadang kesulitan untuk melakukan penilaian karena kita sulit membedakan antara bayi sakit dan bayi sehat. Itu sebabnya kenapa kita harus bertanya secara tuntas ya. Semua kita tanyakan dan kita periksa, kemudian kita lakukan klasifikasi. Kemudian untuk penilaian yang pertama adalah memeriksa kemungkinan penyakit sangat berat atau infeksi bakteri berat atau infeksi bakteri lokal. Nah, penilaian itu ada 3 ya. Jadi dalam klasifikasi juga ada 3, ada kelompok merah, kemudian kuning dan hijau. Kalau yang merah tentu tata laksananya adalah dirujuk. Namun yang paling penting sebelum dirujuk, ingat stabilisasi dulu, stabilisasi prarujukan. Kemudian kalau yang kuning itu bisa ditata laksana spesifik di puskesmas. Kemudian yang hijau adalah tata laksana di rumah. Di sini perlu konseling untuk perawatan bayi di rumah ya. Nah, nanti silakan belajar langsung ke pasien ya untuk penilaian dan klasifikasinya. Nanti setelah teman-teman melakukan penilaian dan klasifikasi, kita akan diskusikan kembali hasilnya. Nanti kita akan bahas kembali. Begitu pula nanti di dalam memeriksa, yang kedua adalah memeriksa bayi ikterus. Jadi memeriksa bayi ikterus nanti bisa juga kita lihat pada buku KIA. Di situ juga ada panduan bagaimana kita melihat derajat ikterus pada bayi baru lahir ya. Jadi di buku KIA juga sudah ada, nanti bisa kombinasikan dengan buku KIA ya. Di klasifikasi untuk ikterus di sini juga ada 3 ya. Jadi ikterus berat, kemudian ikterus dan tidak ada ikterus.
Artinya setiap kita memeriksa wajib diklasifikasi, ya. Jadi kalau beda dengan MTBS, kalau tidak ada keluhan tidak perlu ditanyakan. Kalau di MTBM wajib ditanyakan setiap step, ya. Kemudian diare. Yang diare juga ini ada 3 klasifikasi, ada diare dengan dehidrasi berat, kemudian ada diare dehidrasi ringan atau sedang, kemudian ada diare tanpa dehidrasi. Nanti silakan teman-teman dicobakan. Kemudian untuk dehidrasi berat, di sini juga disampaikan pada tanda dan gejalanya terdapat 2 atau lebih tanda berikut, ya. Jadi teman-teman tidak perlu menghafal, tetapi kalau sudah selalu dilakukan, apalagi pada bayi muda, ini biasanya teman-teman cepat ingatnya, ya. Nah, selanjutnya adalah penilaian infeksi HIV pada bayi muda. Nah, untuk bayi HIV ini biasanya sudah terpantau dengan baik melalui ibunya, ya. Apakah ibunya dites atau tidak, itu teman-teman pasti sudah punya notifikasi yang khusus untuk ibu-ibu yang HIV positif. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga ada yang loss, ya. Nah, itu nanti penekanannya. Pada bayi muda ada 4 klasifikasi. Ada 2 kuning, 1 merah, dan 1 hijau. Jadi untuk bayi dengan tes virologi positif itu masuk infeksi HIV terkonfirmasi. Nah, ini sepertinya perlu waktu untuk bayi tes virologi karena diambilnya setelah umur berapa minggu, teman-teman mungkin ingat? Untuk virologi 6 minggu, ya. Jadi sekarang sudah waktunya tidak panjang. Jadi dengan EID sudah kita akan ketahui ini bekerja sama dengan rumah sakit biasanya, ya. Jadi bayi yang lahir dari ibu HIV kemudian dites setelah 6 minggu, hasilnya kalau positif atau reaktif maka dia dimaksud dengan infeksi terkonfirmasi. Nanti tata laksananya ini mesti akan dilakukan, nanti kita diskusikan setelah penilaian, ya, sama klasifikasi. Kemudian yang kedua adalah terpajan HIV, mungkin infeksi HIV, ya. Nah, ini sesuai dengan hasil gejala dan tanda dari penilaian kita. Ini biasanya bayi dengan tes serologi positif atau ibu positif dan bayi mendapat ASI. Memang agak berbeda kalau bayi yang lahir dari ibu reaktif dia masih memberikan ASI dan tidak memberikan ASI, tesnya juga akan lebih sedikit berbeda. Yang tidak memberikan ASI biasanya konfirmasinya lebih cepat, ya. Nah, selanjutnya yang masih juga kuning itu infeksi HIV tidak diketahui. Nah, ini yang perlu pemantauan lebih lanjut jika ibunya tidak tes, ya. Nah, ini masih klasifikasi kuning. Selanjutnya adalah klasifikasi terakhir adalah bukan infeksi HIV. Jadi ini tinggal kita melanjutkan pemantauan. Kalau misalnya dia masih dalam kunjungan neonatal, masih periode 28 hari, itu kita lakukan pelayanan bayi baru lahir sesuai dengan di buku KIA. Kemudian selanjutnya untuk pemeriksaan kemungkinan penyakit berat badan lahir rendah akan dilanjutkan oleh teman saya, ya, karena ini perlu pembahasan khusus memang terkait dengan berat badan. Jadi itu yang perlu kita diskusikan untuk pagi ini. Teman-teman silakan untuk mencobakan, nanti kalau ada masalah kita diskusikan bersama. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Selanjutnya kami persilakan teman saya. Baik, terima kasih waktunya Bu Putri. Tadi sudah dijelaskannya, kita lanjut ke memeriksa kemungkinan berat badan rendah dan masalah pemberian ASI. Teman-teman kan sudah pegang bagan, itu kalau di bagan itu ada di halaman 44-45, ya. Di sini di formnya itu untuk memeriksa kemungkinan berat badan rendah dan masalah pemberian ASI, itu kita tanyakan dulu kepada ibunya apakah diberikan ASI ataukah tidak. Kalau seandainya diberikan ASI, kita centang di formnya itu adalah iya. Lalu tanyakan kalau iya, centang iya, kalau tidak dicentang tidak.
Kalau seandainya diberikan ASI, itu tanyakan berapa kali diberikan dalam sehari. Itu kita tulis, misalnya pemberiannya 2-3 atau 5-6 seperti itu ya. Kemudian, apakah anak diberi makanan atau minuman selain ASI? Jika diberikan selain ASI, dicentang iya, kalau tidak dicentang tidak. Jika iya, tanyakan kembali apa yang diberikan. Di situ tulis misalnya susu formula atau air tajin seperti itu misalnya ya. Apapun yang diberikan itu ditulis di situ. Kemudian berapa kali pemberiannya dalam sehari, itu tulis berapa kalinya di situ. Kemudian alat yang digunakan kita tanyakan apakah dia menggunakan botol. Kalau iya dicentang di penggunaan botol. Kemudian apakah cangkir, centang atau lainnya itu tulis. Misalnya pemberiannya dengan apa itu tulis di situ. Kemudian kalau bayinya tidak dirujuk, lakukan penilaian tentang cara menyusui. Nah, di sini kita lihat apakah posisi bayi itu benar pada saat menyusui. Di situ kesepakatannya kita kesepakatan itu apabila ada jawaban yang benar atau salah itu kita tidak usah melingkari atau mencentang, tetapi kita langsung kepada kesimpulan. Nah, di situ ada kita lihat poinnya ada seluruh bayi tersangka dengan baik. Apabila semuanya benar, itu kita centang di kesimpulannya adalah posisinya benar. Dan apabila ada salah satu saja yang salah, itu kita centang di posisinya salah. Kemudian untuk pelekatannya kita lihat apakah dagu bayi menempel pada payudara, kemudian mulut bayi terbuka lebar dan bibir bawah membuka keluar atau areola bagian atas tampak lebih banyak. Itu kita tidak melingkari jawaban yang benar ataupun yang salah, tidak mencentang atau melingkari, tetapi kita juga langsung kepada kesimpulan. Jika tidak ada jawabannya yang benar, itu kita centang tidak melekat sama sekali. Kemudian apabila ada yang salah satu jawabannya itu salah, kita centang tidak melekat dengan baik. Dan apabila semuanya benar, kita centang dengan melekat dengan baik. Kemudian dilanjut dengan penghisapan bayi. Kita lihat dan dengar apakah bayi menghisap dengan efektif. Itu sama ya, kita langsung ke kesimpulan. Apabila menghisap semua jawabannya itu salah, itu tidak menghisap sama sekali. Kemudian tidak menghisap dengan efektif itu apabila jawaban salah satunya salah, dan apabila jawabannya semua salah, itu dicentang menghisap dengan tidak efektif. Kemudian kita gini ukur berat badannya. Apakah dia beratnya kurang dari 2 kilo pada umur kurang dari 7 hari. Kemudian di situ ada klasifikasinya rendah di bawah MIN 2 SD. Itu kita gunakan PMK nomor 2 tahun 2020. Itu berat badan menurut umur. Jadi kita centang setelah dapat hasilnya, kita centang di mana apakah dia di 2 kilo, kurang dari 2 kilo di umur kurang dari 7 hari, ataukah dia rendah ataukah tidak rendah. Kemudian kita tanyakan apakah ada bercak putih di mulut. Kalau misalnya iya, kita centang iya. Dan apakah ada celah bibir di langit atau langit-langitnya. Kalau tidak ada, misalnya kalau ada kita centang iya, dan kalau tidak ada kita centang tidak. Kemudian untuk menentukan klasifikasinya dari gejala dan tanda yang kita dapatkan dari hasil pengamatan, kemudian kita buka halaman 44 pada bagan. Nah, di situ apabila kita mendapatkan tanda atau gejala dengan berat badan kurang dari 2 kilo pada bayi kurang dari umur 7 hari, itu klasifikasinya adalah berat badan sangat rendah menurut umur. Kemudian apabila terdapat salah satu atau lebih tanda, misalnya berat badan menurut umurnya rendah, ASI kurang dari 8 kali per hari, bayi diberikan ASI menggunakan botol, mendapat makanan atau minuman selain ASI, kemudian posisi bayi salah, tidak melekat dengan baik atau tidak melekat sama sekali, tidak menghisap dengan efektif, terdapat bercak putih di mulut, kemudian terdapat celah bibir atau di langit-langit, itu kita klasifikasikan. Apabila terdapat salah satu, itu kita klasifikasikan berat badan rendah menurut umur dan atau masalah pemberian ASI. Nah, apabila tidak terdapat gejala atau tanda-tanda seperti di atas, kemudian kita klasifikasikan berat badan tidak rendah menurut umur dan tidak ada masalah pemberian ASI.
Ya, mungkin demikian untuk gininya, untuk memeriksa kemungkinan berat badan rendah dan masalah pemberian minum. Saya lanjutkan, mungkin dilanjutkan sama teman saya untuk langkah berikutnya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan langkah 12, yaitu tindakan atau pengobatan pada bayi muda. Di sini saya akan menjelaskan untuk tindakan atau pengobatan untuk bayi muda yang memerlukan rujukan segera atau tindakan prarujukan. Terlebih dahulu, rujukan adalah pilihan terbaik bagi bayi dengan klasifikasi penyakit yang sangat berat. Terlebih dahulu kita memperhatikan apabila bayi yang harusnya dirujuk, kita memperhatikan apakah bayi itu stabil. Seperti contohnya di sini, sebelum kita merujuk kita harus memasang infus. Untuk tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan cairan dan gula darah, memperhatikan suhu yang stabil antara 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Terjaga jalan nafas dan pernapasan dengan oksigen 1 liter per menit, dan memperhatikan denyut jantung 100 kali per menit. Apabila jika rujukan tidak memungkinkan, perhatikan bayi tetap stabil sesuai fasilitas tersedia dan berikan konseling yang memadai. Kedua, sebelum kita merujuk juga kita memberikan antibiotik intramuskuler. Pertama, memberikan dosis pertama antibiotik intramuskuler untuk bayi dengan klasifikasi penyakit berat atau infeksi bakteri berat dan segera merujuk. Untuk tindakan pengobatan untuk bayi muda yang memerlukan rujukan segera, untuk penanganan penyakit kejang dan obat anti kejangnya, di sini kita memperhatikan umurnya dulu. Kurang dari 1 bulan kita memberikan phenobarbital dengan dosis 20 mg per kilogram berat badan selama 10-15 menit yang diencerkan dalam larutan NaCl 0,5%, perbandingannya 1:1, diberikan secara intravena. Yang kedua, memberikan 30 mg per kilogram berat badan diberikan secara IM. Apabila masih kejang, ditambahkan 10-20 mg per kilogram berat badan sehingga dosis maksimal selama 24 jam adalah 50 mg per kilogram berat badan. Kedua, secara IM intramuskuler dapat diulang hanya 1 kali dengan dosis 30 mg per kilogram berat badan. Dan di sini dijelaskan untuk yang umurnya yang melebihi umur 1 bulan yang mendapatkan penanganan pengobatan yaitu diazepam, dosisnya yang diberikan adalah sebelum terpasangnya terpasangnya infus bisa diberikan per rektal 5 mg per 2, mili enema atau suppositoria jika berat badannya kurang dari 12 kg. Yang kedua, per rektal 10 mg per 2,5 mili enema suppositoria apabila berat badan bayi sama dengan 12 kg. Jika apabila sudah terpasang infus, bisa diberikan 0,2 sampai 0,5 mg per kilogram berat badan secara IV dengan kecepatan 2 mg per menit, maksimal pemberian 10 mg. Itu untuk yang pengobatan yang pertama. Di sini ada pengobatan yang kedua menggunakan phenytoin dengan dosis inisial 20 mg per kilogram berat badan diberikan secara IV, diencerkan dalam NaCl 0,9% dengan kecepatan pemberian 1 mg per kilogram berat badan per menit.
Di sini pemberiannya umur kurang dari 1 bulan. Untuk yang melebihi umur 1 bulan diberikan dosis 20 mg per kilogram berat badan diencerkan dalam 50 mg NaCl 0,9% diberikan secara IV selama 20 menit dengan dosis maksimal 1000 mg. Untuk penanganan yang ketiga, pemberian yang ketiga yaitu diazepam. Diazepam diberikan dosis 0,3 mg per kilogram berat badan per jam. Dosis maksimalnya di sini diberikan 2,75 mg per jam. Di sini diberikan secara IV. Continue dalam dextrose 5% atau 0,5 mg per kilogram berat badan diberikan secara rektal enema atau suppositoria. Untuk yang umur melebihi 1 bulan boleh diberikan dosis 20 mg per kilogram berat badan diencerkan dalam NaCl 0,9%, perbandingannya 1:1. Yang boleh diberikan secara IV dengan kecepatan 10 sampai 20 mg per menit dengan dosis maksimal 10 mg 1000 mg. Untuk selanjutnya bisa dilihat pada bagan halaman 48, 49 dan 50. Selanjutnya yang memberikan melanjutkan langkah 13. Terima kasih Bu Dayu. Sekarang saya akan melanjutkan untuk langkah yang ke-14, yaitu pemberian pelayanan tindak lanjut untuk bayi muda. Jadi pelayanan tindak lanjut ini kalau di formulir pada saat bayi itu datang dia kunjungan ulang, kita centang di kunjungan ulang. Kemudian identitas tetap dilengkapi dari tanggal, ini alamat sampai ke alasan kenapa itu datang. Nah, kemudian pada penanganan untuk di bagan untuk pemberian pelayanan tindak lanjut bayi muda itu ada di bagian MTBM warna hijau halaman 58 sampai 59. Jadi di sana yang dilakukan tindak lanjut bayi muda itu antara lain infeksi bakteri lokal, kemudian ikterus, diare, dehidrasi ringan sedang atau diare tanpa dehidrasi, kemudian BB rendah menurut umur, masalah pemberian ASI, bercak putih atau teras di mulut. Nah, jadi di antaranya yang kita lakukan pelayanan tindak lanjut. Untuk semua klasifikasi itu apabila pada kunjungan ulang yang kedua masih tetap, jadi kita harus lakukan rujukan. Penilaian yang terpenting setiap bayi muda yang datang untuk mendapatkan pelayanan tindak lanjut harus diperiksa ulang dengan lengkap. Jadi seperti pada kunjungan yang pertama, tanpa kita mempertimbangkan ada atau tidaknya masalah atau keluhan baru. Kemudian di tindakan pengobatan sudah ada, teman-teman nanti bisa berpatokan atau melihat di halaman 58 bagian yang hijau. Nike untuk klasifikasi yang terkait keluhan lama, tindakan mengacu pada kontak atau pelayanan tindakan. Kemudian untuk klasifikasi baru yang ditemukan, tindakan yang seperti harus dilakukan seperti kunjungan pertama. Mungkin kalau untuk tindak lanjut Nike aja, nanti untuk lebih detailnya teman-teman bisa berpatokan di bagan, mungkin di bagan yang bagian hijau. Mungkin itu saja kalau dari langkah ke-14.
Untuk waktu yang serahkan kepada Ibu Ketua Kalakar. Terima kasih. Silakan.